Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the 8th graders. Selamat pagi anak-anak kelas 8. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Today we are going to discuss new materials. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. What is it? It's about preposition of time. Ini adalah tentang kata depan, ya, preposition yang berhubungan dengan time, waktu. Nanti ada dua yang akan kita jelaskan, yaitu preposition of time dan preposition of place. Jadi kata depan yang berhubungan dengan jam dan juga berhubungan dengan tempat, ya. Oke. Sekarang preposition of time itu apa saja? Nah, di sini yang digunakan biasanya adalah at. At itu digunakan untuk apa? At digunakan untuk menyatakan waktu yang tepat. Ya, misalnya at 8 o'clock, pada jam 8, kemudian at 7 p.m. Nah, itu pakainya at. Kemudian in. In digunakan untuk bulan, tahun, abad, dan periode yang lama. Jadi kalau ada durasinya, dalam waktu 1 bulan, nah itu pakainya in, ya. Ada durasinya, itu pakainya in. Kemudian on digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal, ya. Misalnya on Sunday, on Saturday, gitu. Nah, sekarang untuk lebih detailnya lagi, lebih lengkapnya, nah ini at itu digunakan untuk tadi, ya, waktu yang spesifik atau yang tepat. Contohnya adalah at 3 o'clock, pada jam 3 tepat, atau at 10:30 p.m., jam 10:30 p.m. malam, ya. Nah, untuk menyatakan jam, untuk mengucapkan jam, anak-anak, kalian tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu baku, yaitu memakai misalnya 10:30, itu dipakai 10:30, ya. Itu nanti agak mikir lama. Bagaimana cara mudahnya untuk membaca jam? Baca saja jamnya, jam 10:30, ya sudah, 10:30 gitu. Kalau jam 10:20 berarti 10:20, ya. Jadi simple, tidak usah memakai yang cara panjangnya. Boleh saja memakai yang panjang, tapi kan lebih enak, lebih simple memakai cara yang sederhana, ya. Kemudian contoh lagi, at bedtime, pada waktu saat untuk tidur, at bedtime. Kemudian at the moment, pada saat ini. At sunrise, pada saat matahari terbit. At night, pada malam hari. At dinner time, pada waktu makan malam. Nah, ini semua bisa menggunakan preposition at. Oke, yang kedua sekarang in. Tadi, ya, di slide sebelumnya sudah saya tuliskan, untuk in itu digunakan untuk bulan, tahun, abad, atau untuk suatu kejadian yang mempunyai durasi yang agak lama, gitu. Contohnya ini tadi, in May, di bulan Mei. In summer, di musim panas. Jadi musim juga pakainya in 1990, tahun 1990. Jadi kalau ada tahun yang angkanya banyak seperti ini, bisa dibaca 22, ya. Membacanya bukan 1990, tidak seperti itu. Membacanya 2 angka. Jadi 1990, 1990, gitu. Kemudian in the next century, di abad yang akan datang, ya. Kemudian in the morning, di pagi hari. In the evening, in the future, ya. Itu semua pakainya in. Kemudian yang ketiga adalah on. On digunakan untuk tadi hari, tanggal, ya, itu pakainya on. Contohnya on Sunday, on Tuesday, on March 6, on December 25th, 2019, on my birthday, on Independence Day, ya,
on New Year's Eve. Jadi itu semua pakainya on, ya. Itu pokoknya kalau ada tanggal, walaupun ada bulan, tapi kalau ada tanggalnya di situ maka kalian memakai on. Tapi kalau hanya bulan saja atau tahun saja maka pakainya in, ya. Next, ini adalah nah, ayo kita bersama-sama lihat di sini ada contoh soal, ya. I left home bla 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 the morning. Dilihat karena tadi the morning, ya, waktu yang tepat tadi, ya kan, maka pakainya in the morning. Dan ada jam 8 o'clock, maka di situ kita memakai at 8 o'clock gitu. Kemudian yang kedua, the party will be held bla 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 midnight. Nah, midnight tadi pakainya apa? Dilihat di slide sebelumnya. Midnight pakainya adalah at, ya. Kemudian Galuh worked bla 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 Monday to Friday. Karena ini hari, ya, Monday, Friday, maka kita memakai on. Nah, the last one, we do not have class bla 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 Sunday. Sunday, hari, berarti kita memakai on gitu. Oke, next. Nah, ini ada homework untuk hari ini. Yang pertama adalah Safira was born bla 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 April, while Nisa was born bla 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 May. Diisi dengan preposition yang tepat, ya. Kemudian yang kedua, is there a concert bla 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 Wednesday? Yang ketiga, the war happened bla 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 the early 20th century. Yang keempat, I always start to study bla 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 7 p.m. every evening. Yang kelima, I met her last month bla 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 Monday bla 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 the morning bla 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 9 o'clock. Silahkan diisi menggunakan preposition yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, untuk preposition of place akan saya terangkan sekarang, ya. Jadi sekarang preposition of place. Oke, selanjutnya ini adalah preposition of place, ya. Preposition of place itu artinya adalah kata depan yang menyatakan posisi atau tempat. Nah, ada banyak sekali preposition yang digunakan untuk menyatakan tempat. Yang pertama, at, ya. At, kalau tadi waktu juga bisa pakai at, ya. Jadi untuk preposition of place juga ada at. At digunakan untuk menyatakan sesuatu di titik tempat tertentu, ya. Kemudian in untuk menyatakan sesuatu itu terletak di tempat yang mempunyai ruang dan dia masuk ke dalam space itu. Kemudian on digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ada di permukaan benda, ya, atau untuk menyatakan ada di atasnya, atau juga untuk menyatakan naik kendaraan itu juga memakai on. Nah, sekarang ini contohnya. At digunakan untuk ini, misalnya at the corner, di sudut, ya, itu at the bus stop, di pemberhentian bis, at the door, at home, at school, at the entrance itu artinya pintu masuk. Nah, ini memakai at. Kemudian in itu digunakan tadi, ya, untuk tempat yang kita bisa masuk ke dalamnya, atau misalnya tempat kota, misalnya kota, desa, negara, itu semua pakainya in. Contohnya in the garden, in London, in France, di negara Perancis, in a box, di kota, in a building, di gedung, ya, in a car, di dalam mobil. Nah, ini pakainya in. In Indonesia misalnya juga bisa, ya. Kemudian on itu untuk menyatakan sesuatu terletak di atas atau di permukaan suatu benda. On the wall, di dinding. Kita kalau meletakkan sesuatu di dinding kan pasti
di atas dindingnya ya, di permukaan dindingnya. Maka mengungkapkannya bukan in the wall atau at the wall, tetapi on the wall. Kemudian on the cover, di sampul. Nah, dilihat di buku tulismu atau di buku bacaan, sesuatu yang disampul itu kan di permukaan sampulnya ya. Jadi memakainya on the cover. Kemudian on the floor, di lantai. On a bus, di atas, di naik bis, on the bus. On the way, di perjalanan. On a plane, di pesawat. Itu pakainya on. Oke, sekarang ini contoh lebih lengkap tentang preposition of place. Ini ya, on di atas, kemudian in artinya di dalam, kemudian below di bawah, between di antara dua. Jadi between itu berada di antara dua orang atau dua benda. Misalnya Budi duduk di antara Santi dan Rani. Berarti Budi sits between Santi and Rani. Jadi dia di antara dua benda atau dua orang. Itu pakainya between. Kalau di antara benda yang banyak atau orang banyak pakainya emang ya. Bacanya ini emang. Di antara, tapi dia berada di antara banyak orang gitu. Kemudian beside artinya di sebelah atau di samping. Kemudian behind di belakang. In front of di depan ya. Outside di luar. Kemudian at pada atau di ya, tadi sudah ada contohnya di depan tadi. Kemudian near di dekat. Under di bawah ya. Under sama dengan below artinya yaitu di bawah. Above di atas. Nah, ini above kan sama dengan on, artinya di atas, tapi ada perbedaannya. Kalau on itu artinya satu benda itu terletak di permukaan benda yang lain ya. On the table, di atas meja. Misalnya the laptop is on the table. Dia istilahnya ya, terletak langsung menempel di atas meja. Tapi kalau above itu di atasnya tapi tidak menempel, ada jarak di situ. Contohnya misalnya the lamp is above the table. Kalau lampunya tidak langsung menempel di atas meja ya, diletakkan di atas meja, ada jaraknya, maka kita pakainya above. Tapi kalau lampu duduk di atas meja, itu berarti kita pakainya on the table gitu. Jadi itu bedanya. Kalau on itu di atas dan dia menempel, kalau above dia di atas dan ada jaraknya gitu. Kemudian inside artinya di dalam ya. Inside sama dengan in artinya di dalam. Oke. Itu tadi macam-macam preposition of place. Nah, sekarang exercise-nya. Oke. Untuk exercise di materi preposition of place ini ada instruction, make 5 sentences using preposition of place. Jadi saya minta untuk membuat 5 buah kalimat ya, yang di situ ada preposition of place-nya. Example, contohnya, there is a cat under the table. Ada kucing di bawah meja. Nah, under di bawah itu preposition of place. Jadi nanti dibuat seperti itu. Yang penting ada preposition of place-nya ya. Itu contoh lagi misalnya, I put the book on the table. Aku menaruh buku on the table, di atas meja ya. Itu. Kemudian Renata sits beside Ari. Renata duduk di sebelah Ari. Nih contoh-contoh preposition of place ya. Jadi nanti tolong ada 2 buah exercise ya, dikerjakan kemudian dikirim. Oke.
Alright, that's enough for today. Our material about preposition, ya, ada dua preposition, preposition of time dan preposition of place. Sudah saya jelaskan. If there are any question, you can text me, atau bisa juga bertanya langsung di komen juga boleh, atau langsung WA ke saya juga boleh, ya. I welcome you, ya. Jadi that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.